Kali ini judul kita berkaitan dengan fikih muamalah. Kita masih melanjutkan hukum waris, di mana biasanya kita selang-seling. Kalau bulan lalu di bulan September momentumnya pas ada gerhana rembulan, makanya bulan lalu kita bahas tentang sholat gerhana. Sebelumnya kita bahas waris juga, bagian anak tiri dan anak angkat. Kali ini kita akan bicara mengenai bagian waris istri satu atau lebih. Kira-kira Bapak yang satu atau lebih? Satu aja ya Pak ya. Nah, alhamdulillah, berarti termasuk muwahhid. Karena istrinya berapa Pak? Satu, ya, ganjil. Maka Allah itu esa, suka sesuatu yang apa Pak? Ganjil. Berarti kalau Bapak istrinya satu, disukai oleh Allah. Maka Nabi itu istrinya ganjil. Pernah satu, pernah 9. Meninggal dalam keadaan istrinya tinggal 9, walaupun punya istri. Ya, ketika nanti dia meninggal, dia punya satu istri yang masih hidup, satu istri yang sudah meninggal. Yang kadang-kadang masing-masing istri punya anaknya masing-masing. Yang masalahnya itu nanti berbeda. Ya. Kemudian kadang-kadang punya 2 istri Pak, resmi semua, legal semua, punya suratnya yang lengkap suratnya, STNK-nya ada, BPKB-nya ada ya Pak ya. Kadang-kadang istrinya 2, yang satu suratnya lengkap, yang satu tidak ada suratnya. Kalau motor kok beli unitnya doang kok nggak ada suratnya, namanya motor apa Pak? Betul. Berarti kalau punya istri kok nggak ada suratnya, namanya apa? Siri Pak, bukan bodong ya Pak ya. Karena bapak-bapak ini katanya Pak lebih mudah minta maaf daripada minta apa Pak? Izin. Kalau berani minta maaf, karena ternyata ada sampai tidak berani minta maaf sampai meninggal. Setelah meninggal baru ada yang datang ke rumah, ibu-ibu bawa anak sambil menangis. Kata keluarganya, kamu siapa Bu? Saya juga istrinya. Nah, kapan Bapak menikah? Ini ada gambarnya ya Pak ya. Nah ini nih ternyata ada Pak yang seperti itu ya. Tapi ya tidak jamaah hidayah ya Pak ya. Enggak ya, al-hidayah kan enggak begitu ya Pak ya. Sono lah, sunter sono lagi Pak ya. Jauh lah ya. Tapi kalau al-hidayah insya Allah aman semuanya. Makanya Pak, semua ini ada masalahnya masing-masing. Walaupun kita sebagai seorang suami itu ya insya Allah enggak masalah, toh kita sudah meninggal. Maksudnya gini Pak, seorang itu kalau meninggal itu nggak usah ngurusin waris karena sudah apa? Meninggal. Yang ngurusin waris yang masih hidup. Tapi diusahakan ketika kita meninggal jangan sampai meninggalkan masalah waris. Ya, karena kadang-kadang Pak, masalah muncul itu bukan dari yang masih hidup, tapi sejak dari bapak yang akan meninggal. Ya, misalnya tadi Pak ya, punya 2 istri, yang satu resmi, yang satu tidak. Itu berarti Pak, kalau nanti timbul masalah di kemudian hari itu bukan karena keinginan anak dan istrinya, tapi peninggalan masalahnya ini peninggalan dari siapa Pak? Si bapak tadi atau si laki-laki tadi? Ya, makanya kita nih sebagai seorang yang akan meninggal, setidaknya kita persiapkan semoga tidak jadi masalah. Kenapa? Kalau terjadi masalah Pak, harusnya di kuburan dapat doanya anak-anak,
dapat doanya keluarga, yang ada adalah ngomongin jeleknya almarhum. Kirain dulu baik, ternyata ya Pak ya, itu Pak sedih Pak ya. Makanya nih, ini buat kita, walaupun juga pertanyaannya begini, emang yang akan meninggal dulu itu suami atau istri Pak? Ya, rencananya siapa dulu Pak? Ya nggak ada rencana Pak Ustadz ya, kan meninggal kan nggak bisa direncanakan kapannya dan siapa dulu ya. Tapi Pak, saya itu punya data begini nih, ini tahun 2021 yang belum belum ada perubahan signifikan di Indonesia itu Pak. Kan cerai ada dua ya Pak ya, cerai hidup sama cerai mati. Perempuannya sama-sama namanya janda. Kalau cerai hidup berarti suami istri itu pisah ya. Kalau cerai mati berarti bisa suaminya meninggal, bisa istrinya meninggal. Yang biru Pak itu laki-laki, yang kuning atau oranye ini Pak itu perempuan ya. Kalau cerai hidup ini perbedaannya nggak begitu signifikan antar laki perempuan, yaitu jumlah laki-laki yang cerai hidup lebih sedikit daripada yang perempuan. Artinya ketika cerai hidup Pak, itu banyak juga yang laki-laki duda, suaminya itu pisah dengan istrinya, tapi ternyata istrinya lebih dari satu. Maka ketika cerai dia tetap punya istri karena istrinya lebih dari satu. Tapi kalau cerai mati ternyata Pak 2,66 berbanding 10,25, artinya ketika kita bicara kematian dalam pernikahan di Indonesia, jumlah janda lebih banyak daripada jumlah apa? Duda. Ini berita baik dan tidak baik. Berita baiknya Pak, berarti jandanya banyak. Berita baik nggak Pak? Berita tidak baik berarti yang meninggal banyakkan suami atau istri Pak? Suaminya ya Pak ya. Ini persentasenya itu tahun 2021 Pak ya. Yang sekarang ya nggak jauh-jauh beda, apalagi di Indonesia jumlah laki dan perempuan masih banyakkan laki-laki ya. Banyakkan laki atau perempuan Pak? Ini nih, ini Bapak nggak percaya ya. Ini datanya bisa diakses nih Pak nih. Di Indonesia Pak, itu tahun 2023 ini laki-lakinya 140 juta, perempuannya masih 137 juta. Banyakkan laki atau perempuan Pak? Laki-laki Pak. BPS nih Pak nih ya. Yang proyeksinya kita akan sama itu tahun ini Pak nih, 2040-an baru sama laki dan perempuan. Nah, hilang datanya. Nggak diri tuh ini ya. Nggak boleh nih ya. Saya ulangi lagi nih. Oke. Baru nanti tahun 2040 ya rencananya akan sama Pak. Maaf. Oke, sebentar. Nah, duplicate kita ulang saja. Wah, nggak boleh Pak ya. Sensitif ini ya. Itu nggak saya apa-apain ya. Nggak kuat ini Pak ini ya. Oke, ibu-ibu nih. Oke, ulangi lagi. Ini baru punya. Ulangi. Ini BPS-nya sih bilang begitu Pak. Makanya kalau di Indonesia ya jumlah laki perempuan masih banyakkan apa? Laki-laki ya, yang mana agak beda ketika bicara mengenai jumlah janda atau duda. Di Indonesia Pak, jumlah janda ditinggal wafat suaminya lebih banyak daripada jumlah duda ditinggal wafat istrinya. Artinya kecenderungan untuk bagi waris antara suami dan istri itu banyakkan seorang suami meninggal daripada istri yang meninggal. Artinya juga yang bagi waris itu bukan suami, karena suaminya sudah apa? Meninggal. Yang bagi waris siapa Pak? Istri. Dan itu banyak alasan ya. Biasanya kalau suaminya meninggal dulu itu biasanya alasannya kenapa Pak? Ya ada yang bilang tertekan ya Pak ya, ada yang bilang stres gitu kan. Tapi kebanyakan karena usia menikah suami dan istri itu kebanyakan lebih tua suami daripada istri.
Biasanya begitu, ya. Dan ternyata Pak, di Quran juga disebutkan ayat yang bicara tentang waris paling banyak tertulis dalam surat apa? An-Nisa. Ya, artinya seorang perempuan itu harusnya siap-siap karena perempuan belajar ilmu ini yang dalam surat An-Nisa. Saya tuh punya pikiran begini, ibu-ibu itu kalau bisa jamaahnya itu Pak, kalau ngumpul-ngumpul itu jangan cuma baca surat Yasin. Ya kan kita ada jamaah Yasinan ya Pak ya. Kalau ibu-ibu paling bagus kalau jamaah An-Nisaan Pak. Tapi nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Kenapa? Karena bicara mengenai anak yatim itu ya surat An-Nisa, bagi waris juga surat apa? An-Nisa. Kenapa? Nanti ketika menikah biasanya yang bagi waris bukan suaminya tapi istrinya. Tetapi sayangnya Pak, yang banyak masalah bagi waris itu bukan laki-laki tapi perempuan. Misalnya Pak, seorang ibu itu nggak akan bagi waris ketika dia masih hidup, padahal hartanya bukan harta dia tapi harta suaminya. Ibu ini Pak, kalau anaknya bilang, Bu, yuk bagi waris yuk Bu, yuk, itu ibunya itu biasanya langsung suaranya beda, langsung ngomongnya agak beda, seolah-olah anaknya itu menuntut warisan mendoakan mati ibunya. Ya Pak ya, semuanya hampir begitu. Kalau saya bicara mengenai waris kepada ibu juga kadang-kadang ngomongnya sudah agak ngomong yang lain gitu ya Pak ya. Terus pokoknya itu nanti takutnya nanti rumahnya dijual, terus nanti ibunya tinggal di mana, nanti bisa jadi nggak ketemu lagi pas lebaran, itu kan bayangannya macam-macam Pak. Ya, kadang-kadang anak laki dan perempuan kalau pas bagi waris yang suka agak ngeyel, beda dengan hukum Islam, itu anak laki atau perempuan Pak? Ya, biasanya kan begitu. Kalau laki-laki ya, ayolah kan gitu ya Pak ya. Karena bagiannya banyak. Kalau anak perempuan, aduh bagi waris saya dapat setengah kan gitu Pak ya. Makanya surat An-Nisa itu yang paling harus membaca itu bukan laki-laki. Dan dalam Al-Quran Pak, ternyata tidak ada surat Ar-Rijal, adanya surat apa Pak? An-Nisa, ya Pak ya. Oke ya. Ini kalau Nabi dulu memang yang meninggal Khadijah dulu. Ya, jadi kalau Nabi itu menikah dengan Khadijah Pak, dari usia beliau 25 sampai 50, artinya bersama sepanjang 25 tahun. Padahal Nabi meninggal usia 63, artinya Nabi itu tidak pernah menduakan istri pertamanya. Ya, dan memang yang meninggal dulu Khadijah. Kenapa? Karena Khadijahnya lebih tua daripada Rasulullah. Nabi usianya 25, Khadijah usianya berapa Pak? 40. Ketika Nabi usianya 50, berarti Khadijah udah 65. Setelah itu baru nikah dengan Saudah dan Aisyah. Kemudian 6 tahun berikutnya Pak, baru nikah dengan Hafsah, Zainab. Setahun berikutnya nikah dengan Ummu Salamah, Zainab. Setahun kemudian baru dengan Juwairiyah. 2 tahun kemudian baru dengan Sofia, Ummu Habibah, sama Maimunah. Makanya beberapa istrinya Nabi itu bareng Nabinya nggak sama dalam satu waktu. Ada yang lama banget dengan Khadijah. Ya, cuma kalau kita bicara cerita kehidupan Nabi, khususnya rumah tangga Nabi, justru Khadijah tidak pernah meriwayatkan hadis satupun berkaitan dengan kehidupan beliau dengan Nabi. Jadi nggak ada Pak, dari Khadijah begini Nabi begitu itu nggak ada. Ya, unik nih Pak nih. Padahal paling lama, yang paling banyak cerita tentang rumah tangga Nabi siapa Pak? Aisyah. Iya Pak ya. Nanti ada alasannya kenapa. Salah satunya karena Aisyah ini ternyata ketika menikah dengan Nabi masih usia belia, Nabi wafat masih 19 tahun. Hidupnya setelah itu Pak panjang banget, ketemu generasi berikutnya yang pengen tahu kehidupan Nabi, maka nggak bisa nanya kepada Khadijah, nanyanya kepada siapa? Aisyah.
ya. Dan ternyata dari sisi problematika rumah tangga, ketika nikah dengan Khadijah hampir tidak pernah diceritakan kejelekannya, tidak pernah ada huru hara Pak, tidak pernah ada sesuatu yang menjadikan Nabi sedih, enggak ada. Kalau dengan istri yang lain, misalnya dengan Aisyah, Hafsah, Nabi pernah ditegur di Quran. Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Pernah ya Pak ya? Pernah. Aisyah Pak pernah dijauhin Nabi karena pernah ketahuan pulang berdua dengan laki-laki. Ya, sampai kasus viral waktu itu Pak, namanya hadisul ifki, berita bohong, hoax, gara-gara apa ya, postingan di media sosial ya Pak ya. Dulu pernah Pak ya. Pernah juga Hafsah diceraikan Nabi, pernah sampai Umar marah-marah gara-gara kamu gimana sih sampai Nabi cerai gitu ya, itu pernah. Tapi kalau kepada Khadijah enggak ada ya. Hanya saja Pak, hanya saja kalau kita bicara mengenai waris Nabi kepada keluarganya agak beda, karena meskipun Nabi punya harta, hartanya tidak dibagi waris. Karena Abu Bakar bilang, saya pernah dengar Nabi bilang kalau harta yang ditinggalkan Nabi itu tidak dibagi waris tapi disedekahkan. Ini kasusnya agak beda. Ya, nanti kalau kita ada waktu kapan-kapan kita bahas tentang bagaimana rumah tangganya Nabi di lain kesempatan. Tapi kali ini Pak, kita akan bicara mengenai apa? Bagian istri. Dulunya istri nggak dapat warisan. Dulunya Pak. Bahkan di Quran ayatnya masih ada. Kalau orang meninggal, maka istrinya dapat kebaikan tinggal di rumah suaminya selama setahun, makan harta suaminya selama 1 tahun, habis itu selesai. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman begini, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim, ketika kalian meninggal dan mereka punya istri, maka berwasiat kepada istrinya mata'an ilal hauli, yaitu ghairu ikhraj, diberi makan dari harta suaminya, tidak dikeluarkan dari rumah suaminya selama 1 tahun. Dulunya begitu. Ayatnya masih ada, hukumnya sudah tidak berlaku. Itu namanya mansuh atau nasakh, diamandemen dengan pasal lain, dengan undang-undang lain, tapi tulisannya masih ada. Makanya orang baca Quran itu Pak harus tahu ini sudah terhapus hukumnya atau masih berlaku, karena kadang-kadang sudah terhapus. Dihapus dengan apa? Dengan ayat waris kepada istri. Yang istri itu dapat bagiannya gampang ya, yaitu berapa Pak? Kalau suami meninggal, istrinya masih hidup, kok suaminya nggak punya keturunan, maka istrinya dapat 1/4. Kalau suaminya punya anak, baik dari istri tadi atau istri yang lainnya, dapat berapa Pak? 1/8. Sesimpel itu, gampang banget ya. Tetapi kalau istrinya kok lebih dari 1, maka bukan masing-masing 1/4, bukan masing-masing 1/8, tapi 1/4 atau 1/8 dibagi 2 orang. Ini yang menjadi alasan kenapa perempuan tidak mau dimadu. Kenapa Pak? Karena warisannya bagi berapa? 2. Artinya kalau seorang suami ke istrinya lebih dari 1, misalnya 2, berarti 1/8 bagi 2. 1/8 bagi 2 itu berapa Pak? 1/4 atau 1/16? Kalau 1/4 itu kali ya Pak ya. Itu bagi, tapi kalau kali ini kan aneh nih Pak. Ya nggak aneh kan, bilang pecahan ya Pak ya. Berarti masing-masing dapat berapa Pak? 1/16. Makanya ini yang menjadi alasan daripada dimadu mending diracun, katanya begitu Pak. Karena orang bilang kan madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ditanya mending madu atau racun, jawabannya madu. Berarti mending dimadu atau diracun? Dua-duanya nggak mau ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat nih contohnya, kita akan contohkan dengan contoh ya Pak ya.
Contoh nih, kita akan buat contoh saja biar ada bayangannya. Ya, kita jam berapa Pak? Nanti biar ada waktu tanya jawabnya ya. Kita isaknya agak-agak maju ya Pak ya. Oh, masih 15 menit lagi. Nanti saya akan kasih waktu buat bapak-bapak bertanya, barangkali ada yang mau disampaikan. Saya akan kasih contoh dengan contoh soal saja, biar bapak ada bayangan. Contoh gini Pak, Pak Parto bukan nama sebenarnya, adalah artis kaya raya. Ini bukan nama sebenarnya ya, jadi nggak usah protes ya Pak ya. Beliau sangat sayang kepada istrinya, itu Ibu Mulan. Dari pernikahan itu beliau dikaruniai 2 anak laki-laki bernama Andri dan Zule, dan 2 anak perempuan namanya Nunung dan Agnes. Contoh Pak ya, Pak Parto tak mempunyai ahli waris yang lainnya. Selain itu, Andri menikah dengan Tamara dan dikaruniai 2 anak laki-laki bernama Romi dan Roni. Pak Parto wafat, hartanya 80 miliar. Bagaimana bagi warisnya Pak? Ya, ingat ya, saya pernah sampaikan 5 langkah bagi waris. Walaupun saya ulangi lagi, kalau ada soal waris di Indonesia, yang pertama kali penting untuk disampaikan adalah kita harus lewati 5 langkah. Yang pertama, siapa yang meninggal. Yang kedua, hartanya apa berapa. Yang ketiga, siapa saja ahli warisnya. Yang keempat, ahli waris tadi ketutup bagiannya atau tidak. Yang kelima, baru berikan yang dapat bagian pasti, baru sisanya kepada asobah. Itu saya sebut 5 langkah bagi waris ya. Kita kerjakan bersama-sama aja ya Pak ya. Oke, contoh ini Pak, yang meninggal namanya siapa tadi Pak? Pak Parto. Hartanya berapa? 80 miliar. Oke, kita sudah punya 2 langkah. Langkah ketiga, siapa ahli warisnya? Ibu Mulan, apanya Pak Parto? Istri. Masih hidup? Masih. Oke ya. Andri Sule Nunung Agnes, siapanya Pak Parto? Anak ya. Romi dan Roni, siapanya Pak Parto? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini kita harus spesifik. Kenapa? Karena kalau cucunya laki-laki dari anak perempuannya Pak Parto, ahli waris atau bukan? Bukan. Ya, oke ya. Kita sudah sampai di situ. Terus bagiannya berapa? Istri bagiannya berapa Pak? 1/8 ya Pak ya. Ini asumsinya ini nih. Ini ahli warisnya kan ada banyak nih, yang hanya ada ini saja. Makanya kalau kita bicara bagian warisnya, ya udah, berarti istrinya Pak Parto tadi itu kan 1/8, masih sisa 7/8. 7/8 kita belum selesai dulu nih. Romi dan Roni ini meskipun dia calon ahli waris Pak, kira-kira dapat warisan atau tidak? Tidak, karena ketutup sama siapa Pak? Anak laki-laki dari Pak Parto. Maka praktis ahli warisnya tinggal istri dan anak-anaknya. Gampang ya Pak ya? Gampang karena 1 istri. Iya. Kalau 2 istri, nanti masalahnya tidak bagaimana bagi warisnya, tapi ini harta siapa. Ya, oke. Kalau kita contohkan yang lain nih Pak nih, misalnya nih ya, contoh nih. Nah, di Indonesia itu karena ada istilah gonogini, nanti yang jadi masalah Pak. Masalahnya gini, bisa jadi beliau, bisa jadi ya Pak ya, menikahnya memang 2 kali tapi tidak dalam 1 waktu, artinya tidak poligami. Ya, misalnya gini Pak, Pak Parto nikah dengan Bu Mulan, terus Bu Mulannya meninggal. Biasanya Pak, bagi waris atau tidak biasanya? Enggak, kan suaminya masih hidup kan gitu Pak ya. Kalau ternyata menikah lagi dengan istri yang kedua, bisa jadi dia janda bawa anak, bisa jadi gadis gak bawa anak. Kalau ternyata nih Pak nih, pernikahan yang kedua kok punya anak juga, berarti kan anaknya Pak Parto tuh Pak tuh. Pertanyaannya, dapat warisan di Pak Parto nggak Pak? Dapat. Cuma masalahnya gini, ketika nanti bagi waris, kan Pak Parto meninggal tuh, istrinya tinggal 1. Ya, anaknya ada dari istri pertama, dari istri yang
dua. Sebenarnya Pak, bagiannya gampangnya gini. Yang penting istrinya satu, anaknya mau dari istri pertama atau kedua, bagiannya sama. Gampang banget. Yang susah begini, ternyata rumahnya Pak Parto itu dibeli ketika bersama istri pertamanya, terus menikah dengan istri yang kedua, istri keduanya tinggal di rumah situ. Kadang-kadang ada rumah yang masih atas nama Pak Parto, kadang-kadang sudah atas nama istri yang kedua. Ini Pak, nanti ketika si ibu tadi kok tidak bagi waris karena masih hidup, nunggu ketiganya meninggal, nanti yang berantem antar anak dalam rangka ini rumah milik siapa, milik bapak saja atau milik bapak bersama istri pertama atau milik bapak bersama istri yang kedua. Itu biasanya nanti timbul masalah Pak, gara-gara anak yang dari istri pertama gini, kan kamu datang waktu bapak udah sukses, kan gitu Pak ya. Oke ya, kadang-kadang begitu Pak, apalagi ada istilah gunung gini. Maka ketika orang itu kok ternyata menikah dua kali, walaupun istri pertamanya meninggal, yang harus dipastikan adalah hartanya Pak Parto itu apakah harta dia saja atau plus harta istrinya, gitu Pak. Kalau ternyata plus harta istrinya, berarti bagi warisnya tidak sekali tapi 3 kali Pak. Kenapa 3 kali? Bagian waris yang pertama adalah harta istri dari Pak Parto ketika meninggal, itu kan dibagi waris tuh Pak tuh. Suaminya dapat warisan, kan gitu ya. Anaknya dapat warisan, itu yang pertama. Yang kedua berarti hartanya Pak Parto dibagi waris, istrinya yang kedua dapat, anak dari istri pertama keduanya juga dapat. Bagian yang ketiga baru bagi waris dari istri yang kedua. Anaknya dia saja yang dapat, baik dari suami pertama maupun yang kedua. Sebenarnya urutannya begitu Pak. Sayangnya di Indonesia tidak bagi waris kecuali 3-tiganya meninggal. Kalau sudah 3-tiganya meninggal, anaknya Pak tidak punya kabar ini uang siapa, ya Pak ya, rumah siapa, mobil siapa, sama-sama nggak tahu. Kalau sudah nggak tahu Pak, nanti jadi masalah. Kadang-kadang anak dari istri pertama megangin rumah sini, sono megangin rumah sono, nanti jadi berantemnya. Yuk bagi waris. Sebelum bagi waris belum selesai bab tentang ini harta siapa. Dan ini yang biasanya susah diselesaikan karena ada urusan sesuatu, karena ahli warisnya Pak antar istri pertama suami istri kedua ternyata tidak sama, kan gitu Pak ya. Oke. Apalagi Pak ketika nikah yang satu resmi yang dua tidak resmi, itu masalahnya juga beda ya. Termasuk Pak ketika istrinya dua pun juga masalahnya akan beda ya. Makanya kalau kita bicara mengenai bagian waris istri, gampangnya apa, dia dapat kalau nggak 1/4 ya berapa, 1/8. Tapi kalau istrinya lebih dari satu, berarti 1/4 bagi 2, 1/8 bagi 2, atau bagi 3 tergantung istrinya ada berapa. Oke ya. Biar ada tanya jawab karena waktu kita sangat terbatas banget, takutnya nanti kepentok sama waktu Isya dan Bapak belum bisa bertanya. Ini sebenarnya kita udah pernah bahas nih Pak nih, gunung gini sudah pernah bahas. Tapi kalau Bapak pengen kita bahas lagi ya nggak apa-apa, nanti kita akan lebih detailkan lagi. Ya, sebelum kita lanjutkan Pak, kira-kira ada mau dikonfirmasi dulu atau tidak berkaitan dengan tema hari ini? Atau ibu-ibu ada? Boleh, silakan. Silakan Bapak. Kalau misalnya seseorang punya istri dua ya, Oke. Yang satu tidak punya anak, Siap. Yang satu punya anak dua. Mestinya kan kalau yang tidak punya anak itu kan kalau suaminya meninggal dapat 1/4, ya. Dia tidak punya anak. Nah, itu gimana sekarang? Misalnya suami meninggal, dua-duanya, bukan yang satu punya anak, yang satu enggak. Apakah yang tidak punya anak ini lebih besar bagiannya daripada istri yang kedua kayak yang pertama itu? Bagus pertanyaannya. Gini, ini sebenarnya ada salah kaprahnya gini.
Istri dapat 1/4 kalau punya anak, keliru. Kalau tidak punya anak, 1/8 kalau punya anak. Itu sebenarnya yang punya atau tidak punya anak itu bukan istrinya, tapi suaminya. Artinya istri pertama nggak punya anak, istri kedua punya anak, suaminya meninggal. Jawabannya semua istri dapat 1/8 bagi 2. Kenapa? Karena 1/8 itu ketika suaminya punya anak, bukan istrinya yang punya anak. Ya, jadi logikanya gini Pak, suami menikah, istri pertama nggak punya anak, harusnya 1/4 dong Pak Ustadz. Bukan, yang punya anak itu bukan istrinya, tapi siapa? Suaminya. Baik dari istri pertama atau kedua, yang penting suaminya punya anak. Contoh lagi Pak, gini, seorang suami menikah, punya anak, istrinya meninggal, nikah dengan gadis belum punya anak. Pertanyaannya, istrinya dapat 1/4 atau 1/8 Pak? 1/8. Lah kan dia nggak punya anak, bukan dia istri yang punya anak, tapi suaminya punya anak, walaupun bukan anak dari si istri tadi. Yang penting punya anak. Ya Pak ya, makanya dalam kasus tadi Pak, istrinya 2 nih, yang satu punya anak, yang satu tidak punya anak. Jawabannya masing-masing dapat 1/16, karena bagian istri 1/8, istrinya ada 2, walaupun istri yang kedua tidak punya anak, karena yang disebut punya anak itu bukan istrinya tapi siapa Pak? Almarhum. Oke Pak ya, jadi pemahamannya bukan istrinya yang punya anak atau tidak, tapi suaminya tadi ketika meninggal punya anak atau tidak. Bisa difahami jawab ya. Oke, ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Ada, biasanya ada ibu satu, nanti bapak lagi. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meninggal. Ya, waduh banyak nih. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apabila kan dipegang pada istri pertama, nah dia istri pertama tahu kalau suaminya punya istri atau 2 istri. Nah, istri pertama itu tidak mau membagi waris atau istri-istri yang lain tidak menuntut waris. Itu bagaimana pandangan menurut Al-Quran dan hadis Pak Ustadz? Ya, siap. Tidak menuntut itu Pak Ustadz. Ini bagus pertanyaannya ya. Ini juga kadang-kadang istri ketiga keempat juga enggan ya Bu ya. Kenapa? Bisa dimarahin. Kenapa? Kan engkau merebut suamiku, kan gitu Pak ya. Ya. Kadang-kadang dia merasa, udahlah daripada ribut kan gitu Pak ya. Kenapa? Karena dia dianggap merebut suami orang. Padahal dalam Islam ya, perempuan itu boleh menikah dengan suaminya orang. Kalau laki-laki nggak boleh menikahi istrinya orang. Bener ya Pak ya? Karena seorang laki-laki boleh menikah dengan lebih dari satu istri dalam satu waktu. Hanya saja gini, kalau hartanya dipegang istri pertama tidak mau bagi waris, dan istri yang kedua ketiga tidak menuntut waris, itu bisa benar bisa tidak. Kenapa? Karena bisa jadi istrinya tadi Pak sudah dapat harta tapi jalur hibah. Ya, bisa jadi ketika masih hidup si laki-laki tadi gini, ini kayaknya juga nanti jadi berantem nih. Ya udahlah, saya beliin rumah saja. Tanpa sepengetahuan istri pertama. Mungkin ya Pak ya? Mungkin nih. Tapi kalau begitu, nanti yang jadi masalah adalah suaminya. Kenapa? Tidak adil kepada siapa Pak? Istri-istrinya. Maka nanti jalannya itu Pak, itu berat sebelah. Ya, makanya bagi seorang suami kalau punya istri lebih dari satu ini adil itu susah banget. Karena kadang-kadang Pak, menikah dengan istri pertama punya rumah, dengan istri kedua dibeliin rumah tapi tanpa sepengetahuan istri pertama. Kan mungkin ya Pak ya, kenapa kok kamu nuntut? Itu kan alasannya macam-macam. Tapi kalau istrinya kok akur, bisa, yuk kita bagi waris, istimewa Pak. Tapi kalau ternyata tidak bisa bagi waris, tergantung alasannya kenapa. Kalau istri keduanya kok tidak menuntut, maka ini nanti bisa jadi istri keduanya ternyata nggak resmi,
artinya tidak legal. Ya, kalau tidak legal berarti istri pertamanya Pak tidak ada keharusan membagi waris karena dia tidak tahu kalau punya suami, punya istri lagi. Ya, gini contohnya nih. Bapak nih nikah dengan istri pertama Pak, legal. Nikah lagi Pak, ternyata tidak nuntut. Ya udah, bodo amat. Kalau nuntut pun itu sebenarnya istri pertama itu tinggal bilang gini, ya udah kamu datang ke pengadilan saja. Kalau pengadilan bilang kamu istrinya sah, ya Pak ya, nah, berarti kamu bisa dapat. Kalau nggak dapat dari pengadilan berarti saya nggak ngasih, itu pun boleh Pak. Apalagi di Indonesia itu dianggap pernikahan sah jika sudah dicatatkan oleh siapa Pak? Negara. Karena sangat mungkin seorang perempuan itu ngaku-ngaku saja jadi seorang istri padahal tidak. Bisa jadi diceraikan dan kita nggak tahu. Makanya dalam kasus ini ya, seorang istri yang tadi megangin harta almarhum tidak lalu pasti disalahkan karena bisa jadi memang tidak terjadi pernikahan tadi. Kalau ternyata tidak menuntut, ya sebenarnya sih ya nanti tergantung dari apa pengadilan akhirat, karena seorang istri nggak tahu Pak ketika suaminya nikah atau tidak. Ya, hanya saja kalau menuntut ya silahkan, paling-paling istri pertamanya Pak itu nanti ya bilang saja ke pengadilan. Kalau ternyata pengadilan bilang kamu istrinya, maka bisa menuntutnya. Dan ini memang salah satu dilemanya di Indonesia ya Pak ya, yaitu tentang pernikahan lebih dari satu. Satu lagi atau sudah cukup? Satu silakan. Anak angkat, ya. Tapi dia nggak tahu kalau anak angkat atau tahu nih Mbak nih? Sudah tahu ya? Oke, gini, kalau dari sisi waris pasti nggak dapat, karena anak angkat bukan termasuk ahli waris. Tinggal begini, harusnya dia sadar saya bukan ahli waris, maka bisa bilang kepada bapak angkatnya, Pak, misalkan anak angkat, kalau kamu meninggal saya nggak dapat nih. Ya udah, terus gimana dong? Bisa hibah, bisa wasiat. Tapi kalau nggak ngomong apapun, kok nggak dapat warisan, jangan salah siapapun. Kenapa? Karena dia tahu bukan ahli waris, kok malah diem saja. Ya, kalau ternyata keluarganya yang lain kok ngasih, boleh. Kalau nggak ngasih, ya udah, kan bukan siapa-siapanya. Orang lain bisa bilang, kamu kan enak sudah dirawat kan gitu Pak ya, makanya kamu punya kewajiban merawat gitu kan. Nah kan imbal balik Pak tuh. Makanya harusnya sadar nih, saya bukan siapa-siapa, terus dapatnya bukan waris, tapi kalau nggak hibah ya Pak wasiat. Oke ya, semoga bisa dipahami. Karena waktu kita terbatas banget, kita akhiri dulu dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.